Ora isah. Heh. Lek enak-enakan, nek bagian renak-renak Mamade. Kalau ngene nyetan. Ndi? Ini mangkat ki lho. Ndi? Kok wis ngetan, nggo sandal. Orang gila itu kalau Ayo. Tak keplai sisan kok. Iki lho, wajah tak berdosa. Ya iya ta sandale pakai. Oh. Makan pulsa ora. Wayu. Iki wingi ora wingi gorene. ya wong pelaku kan. Lho kok ayah kowe iki ya piye? Lho wingi nyatane rene kok ora rene mampir. Tak gebuk kowe kok. Ngene iki to nek bagian renak-renak Mamade. Bener apa bener? Salah. Ya wes linggih kana linggih Mbak Ayah. Lah ra sida to? Jawab saya mau bener apa bener? Yo cepet mlaku. Oh, Rebu jalan renang gundak mari. Oh, nek engko bayar ki ngombe Mamade. Wes mlaku rono. Ya ayo. Ya wes mlaku. Arti. Lah kok kaya rasa kaya main balar arti tak wantemi kowe. Song. Ayo. Ayo. Engko sik ki kamarane Mama Ra. Jalan. Ya sinilah cara keluargaku menyelesaikan masalah itu ya. Dengan cara seperti ini. Ya agak barbar ya. So medio apa kilo medio jalan? Wes ndang, tak matiin. Oh, nek bagan renak-renak iki sing Mamade kon terjun iki lho ya, kesleo minta pijet. Kan yo sing punya masalah yo setengah ngomong mbek balah to cepet. Kembar. Cepet ngomong baik-baik, salim dulu duduk. Salim dulu duduk. Duduk. Mbok wis klambine suwek kabeh kok nek duduk. Tinggal duduk ngene lho, duduk. Ah, duduk ngomong. Duduk. Yes. Wis to ngomong. Lho ngono kuwi iki. Iki lho njaluk sikile njaluk tulung, Mbah. Kesleo mudhun nondo. Mbah ndone ngendi? Ndone sapa? Andone sapa? Sekolah madrasah. Sekolah madrasah. Karo ngondoku ning mburi tak abrukke kok. Manis. Empun. Wis kana mendekat. Urung bisa. Sambel di tangane. Ben to ben pedesen. Terus juga ning Salam sik ya Made. Nah. Kembar nih, enggak kembar identik. Ini jek salah dipangan ya. Heeh. Jam 12 malam. Ini jam 9. Iki lho ngene iki. Bagian gak enak-enak Mamade suruh terjun iki lho. Nah. Bajumu sing nyobek Om, ha. Nek tekan asune cilik. Lah kelagian kamu kok gitu, baju sobek dipakai terus ya sama Om sobek sekalian. Tujuannya biar nggak dipakai lagi. Om baju banyak. Baju senangane nek dibeli ra dirawat kok. Lah kok iso tiba sangka kok iso kesleo piye? Kowe nggo sandal dhuwur mesti kae, sandal robot e. Guyon mbek kancamu. Lah ngapa mau wis mbek ayah mbek mama ngapa ora kono terkerene mbek ayah mbek mama? Kok Mamade? Lah kan mbek pakne mbek makne kan angel engko bocahe. Nek mbek Mamade kan ya digeleki langsung manut. Lah mun ning dalan isin tak tarik lambine. Ya ora? Iya bagian anak-anak Mamade sing kon dimintai tolong ki. Sing penting apa sih? Tak cokot lho. Iso ngono. Kesleo turun dari sekolahan karena bercanda sama teman. Lagi kok ora teriak-teriak ora nangis, Dik? Ora lisi. Malu mbak Mamade. Kamu coba tegang. Kamu tegang itu ora iso.
Kenapa, Dek? Lara ya besok buat pengingat ya. Nah. Ini lihat Mama deh. Lihat Mama deh. Lho ngono kuwi ora carane ngono to kok. Ya pamitan barang to kok. Ngomong apa? Nah. Wes Mbah Sun. Rang. Kuwi mau denger ra pesene Mbala sesuk kon rene. Mama dia udah menyala belum? Masih apa? Kurang apa? Kurang menyala. Lah terus harus pakai apa lagi Mama De kalau kurang menyala? Mama kan harus pakai alis lagi. Pakai alis gini. Alisnya di bawah sekolah Mbak, oh. Mama nggak ada alis, oh. Yang penting kan gini Mama udah menyala toh. Udah toh? Ini ya. Momongan pun perhatian dari ganti baju sampai make up ditungguin Mama mau kemana, Mama mau kemana. Mama mau ngambil rapotnya Mbak Uti ya. Yang penting apa sih? Iki lo sempakmu kelihatan ya. Ini kan hari Jumat gitu. Oh. Tentu banyak orang tua yang mengambil rapot kenaikan anak-anaknya ya. Terus juga ada yang masa-masa pendaftaran masuk negeri gitu kan. SMA, SMK kemarin udah ya. SMP sama SD kan belum itu ya. Apapun nanti resikonya tetap diapresiasi, hasil anak itu seperti apa tetap diapresiasi ya. Jangan dimarah-marahin gitu ya. Yang penting apa sih? Walas. Sayang sih. Sayang tapi nggak boleh pakai mulut loh, pakai hidung loh. Cepat pakai hidung. Cepet toh, besok kan libur. Cepet toh. Tak hitung 3 rasang Mama lo. Oh, wes. Pakai hidung jangan pakai mulut ya. Nanti bedak Mama hilang. Tuh. Halum ndak? Oke. Ini kan gue lagi itu ya ngambil rapot gitu. Aku ada perjanjian sama anakku gitu. Kalau dia masuk 10 besar mau minta hadiah sih ya. Coba nanti kita lihat apakah dia masuk 10 besar atau enggak gitu ya. Nah, ya ini sekali lagi saya mau berpesan gitu ya. Kita sebagai orang tua jangan terlalu berharap penuh terhadap pemerintah ya. Ketika anak kita tidak bisa masuk sekolah negeri ya otomatis masuk swasta lah. Swasta pun kadang masih ada biaya gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua karena kita yang memproduksi anak kita ya ketika produksi itu HOS sambil kemeringat ya kita harus memperjuangkan pendidikan anak kita, memenuhi gizinya juga dan jangan terlalu berharap kepada pemerintah karena itu kan anak kita ya. Kita harus berjuang untuk pendidikan, gizinya dan masa depan anak kita sendiri, oke? Ranking berapa? Ranking 6. Tenan ya, serius. Itu berarti budgetnya 50 ke bawah ya? Ya biar. Jadi ya be anyar. Kok iso HP anyarnya? HP anyar. HP anyar nih. Kemarin waktu tes tuh pada perjanjian ya aku sama dia gitu. Kalau masuk 10 besar minta hadiah. Wes sudah, mau pulang. Ajai. Aduh. Ya, itulah ada kebahagiaan akan ada kesedihan. Ada kebahagiaan buat anakku, ada kesedihan buat aku. Jebol uang nanti, oke? Bu, aku masuk konten deh. Ya, sini. Oke. Thank you. Kamu apa pulang ya? Ini ndak Eden ke? Ora, wis ben. Ini momongan.
Udah ya. Kamu ngapa orangnya? ਚੁੱਪ ਰੱਖ ਵੀਰੇ ਬਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗੌਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਪਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਏਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ jangan ditahan di penjara. Oke, hari ini Sabtu tanggal 20 ya. Libur dari Dinas Perhubungan. Melihat video Bang Hotman, saya minta izin Bang Hotman ya. Oke lah, yang lebih tahu lebih lanjut cari video aslinya di pencarian gitu. Bang Hotman ini memberi pesan kepada pihak kepolisian dan memberi saran supaya Roy Suryo CS itu tidak ditahan ya, lebih baik jadi tahanan rumah. Ingat, saya di sini bukan Bani 58 ya, saya 03 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dan Bang Hotman ini benci dengan politik gitu, terus selalu membawa nama besar Pak Prabowo, menjadi pengacaranya Pak Prabowo sudah lama ya. Dia sedikit mengklarifikasi bahwa Bang Hotman ini punya kedekatan dengan keluarga Pak Prabowo. Begini ya Bang, saya sebagai masyarakat sipil gitu, ketika orang itu dulu gagah berani gitu ya, menghajar presiden kita nih, menghajar presiden kita dulu ya, Pak Jokowi, seperti apa itu Roy Suryo CS. Ketika sekarang dia menerima resiko yang sudah diperbuatnya ya, percaya penuh sama pihak yang berwajib, dan itu pun statement Anda juga percaya terhadap proses hukum yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo CS gitu. Ya itulah Bang ya, kenapa sekarang ketika di era Pak Prabowo jadi presiden ya, kita dulu pendukung Pak Jokowi ya, Pak Jokowi dihajar dari pendukung Pak Prabowo maupun Pak Anies begitu sadisnya. Saya termasuk saya menjadi garda terdepan ketika presiden saya dihina. Tapi sekarang apa ya, ketika Pak Prabowo jadi presiden gitu, mana orang-orang yang mendukung? Nggak ada, pada balik kanan ya, pada balik kanan, mementingkan keluarganya masing-masing, nggak ada loyalitas. Sampai di sini paham ya. Terus kenapa sih ya Anda selalu membawa besar nama Pak Prabowo ya? Berusahalah untuk berdiri sendiri ya. Saya pastikan kok intensitas Anda sekarang dengan Pak Prabowo itu agaknya berkurang karena kesibukan Pak Prabowo menjadi kepala negara ya. So jadi gini aja ya, itu mungkin saran yang bagus, tapi ketika proses hukum berjalan, enak kali harus jadi tahanan rumah, nggak dipenjara karena dasar alasan kondisi politik sekarang saat ini. Ya biarkan dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia buat gitu ya. Dulu saya ingat betul itu Dokter Tifa ketika mengajar Pak Jokowi seperti apa ya, dari fisik, dari pribadinya. Yang mulai sebetulnya siapa? Mereka duluan. Entah itu ijazah asli Pak Jokowi atau palsu. Misal nih Pak Jokowi bilang ijazah saya asli, apa mereka percaya? Enggak akan percaya, selalu mengulik kesalahan yang ada di ijazah tersebut ya. Andai bilang Pak Jokowi enggak punya ijazah, mereka juga akan mengajar terus ya, karena merasa puas. Loh benar loh, Pak Jokowi enggak ada ijazah, terbuktikan omongan saya. Itu yang akan selalu dicari-cari kesalahannya. Bukan intinya mereka itu tidak suka ketika orang kampung, orang desa masuk ke kota. Termasuk Anda itu kayaknya ketar-ketir, ini agak ditembus sisi pertahanan Anda gitu ya. Oke, saya minta maaf jika video Anda kurang berkenan
Sastid. Dan sekali lagi gitu Bang, kenapa Anda selalu membawa nama besar Pak Prabowo? Ya, ada apa Bang? Saya juga sering bilang gitu, nanti ini ya orang Bani 58 yang mendukung Pak Prabowo, ekonomi banyak yang akan jatuh ya, karena mungkin dulu ketika Pak Prabowo menjadi presiden gitu, wah membawa nama besar, ada kelompok ini lagi terjatuh minta bantuan ini, nanti minta atensi dari pemerintah, dari dana pemerintah, itu banyak sistemnya seperti itu dulu. Tapi sekarang ya, ketika Pak Prabowo dijadikan presiden, sibuk dengan urusannya Pak Prabowo sendiri, ini nanti orang-orang benalu di sekitar Pak Prabowo akan kocar-kocar. Sampai di sini paham? Sekali lagi saya minta maaf jika video Anda kurang berkenan Sastid. Ini jam 1 pagi ya, saya terbangun dari tidur itu ya, scroll TikTok nih, ada apa pelaporan ya, pelecehan seksual nonverbal ya, sebetulnya seperti ini ya, dia itu rasa penasaran gitu, kakak hiper enggak ya, ini pun saya sering dapat kata-kata seperti ini gitu ya. Ya akhirnya diviralkan di grup ya, di grup mungkin ada yang berkhianat, terus yaitu ke up, akhirnya sekarang dilaporkan ke pihak yang berwajib ya. Ya beginilah ya, kalau kalian main grup-grupan hati-hati, nggak semua orang itu suka sama kalian ya, dan yang komal-komal juga hati-hati ya. Oh hubungan saya baik 1 tahun udah baik, lebih baik kau menjalin hubungan dengan keluargamu sendiri aja sulit, kenapa kau menjalin hubungan dengan orang-orang asing yang belum tahu karakternya macam mana ya. Ini sedikit saran dari saya. Nah saya juga sering gitu, perjuangan saya juga nggak gampang, nggak sulit ketika saya mengedukasi SEE gitulah, ayo lo stop aneh-aneh, stop yang pogal-pogalan gitulah ya. Saya pelajari ini untuk menyelusuri ya aktivitas orang-orang seperti saya tuh, masuk ke Yuna itu saya pelajari gimana sih polanya gitu ya. Kebanyakan orang dari desa-desa atau kampung-kampung ya, yang lagi pogal, punya uang sedikit lebih ya, berlagak so yes di medsos ya, dengan dalih-dalih uang gampang, ini gampang ya. Rasa penasarannya gede, akhirnya lah kalau apa seperti ini kan sangat disayangkan gitu ya. Saya masih mentolerir gitu, ada yang sok geli gitu, banyak ya. Jujur saya sampai kadang diserang gitu, nggak dari segi mistis, dari segi itu. Ayolah kakak, kasih lihat punya kakak gitu. Apalagi penampilan saya seperti ini, itu orang-orang penasaran lebih gede. Padahal di situ saya mau edukasi SEE ke kalian gitu. Ingat jangka panjangnya, ya banyak, ini banyak, ya. Ada kok yang sudah berkeluarga gitu, ya. Cari cewek-cewek, yes, coli-coli gitu untuk membantu gitu, ya. Saya pribadi ya nggak masalah lah daripada selingkuh dengan kontak langsung. Ya ini nanti juga akan bahaya gitu, ketika penasaran gini-gini terus nanti udah punya pasangan, ketemuan akhirnya bisa kontak langsung ya, kenturia ya, terjadi perceraiannya, kena dampak siapa? Anak ya. Dan saya sekali lagi mau bilang gitu, jika perlakuanmu terhadap orang gitu, you main selingkuh udah punya keluarga, suatu saat kau punya anak, anakmu dapat perlakuan sama seperti apa yang kamu lakukan, apakah kamu akan terima? Ya tentu nggak akan terima ya. Karma itu real, karma itu nyata. Ayolah ya, jangan aneh-aneh ya. Ini perjuangan saya juga berat gitu loh ya. Stop. Kalau kalian punya status laki-laki, harga diri kalian di mana gitu ya. Saya masuk itu untuk mempelajari ya, saya termasuk orang baru di golongan medsos gitu. Kenapa banyak yang tanya berapa tahun main TikTok? Nah itu pasti dapat sambutan yang seperti itu ya. Dan saya sudah bilang gitu, pesan saya untuk krokodil senior, entah betina atau jantan gitu, stop untuk mengkadali ya orang-orang yang pengalamannya kurang, wawasannya kurang terhadap laki-laki maupun perempuan gitu. Stop gitu lah ya. Perjuangan saya juga nggak gampang ini,
saya juga sering dapat pelecehan gitu ya. Ketika saya live di TikTok itu saya punya misi ya, orang saja ngobrol bisa ketawa, minimal senyum, minimal lagi meminta di tangan saya. Itu pun kadang pola pikirnya lain gitu ya. Ayolah ya, hati-hati nanti kena apes kayak kasus ini kan jadi berapi ya, yang malu orang tua kalian juga gitu. Kita lihat SS tadi di awal ya, akibat WA seperti ini ada kata kakak hypergak ya, akhirnya dilaporkan. Kasihan juga sih sebetulnya gitu ya, karena apa yang kalian perbuat pasti ada resikonya gitu. Di situ tertera juga akun, nomor WA gitu. Sama saya ambil yang ininya aja ya. Gini ya, yuk kita otak kita dikembalikan, ditaruh di otak deh, jangan di Itilia Lamose ataupun Feli Lafonte ya, khususnya krokodil senior yang betina maupun jantan, tolong deh diedukasi pengikut-pengikutnya, jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi lagi ya. Sebetulnya kasihan juga ini mahasiswa sebetulnya ya. Mungkin dia rasa penasarannya gede, gimana sih orang hyper itu seperti apa gitu ya. Jadi dia itu kayak penasaran gitu. Banyak, nggak cuma mahasiswa, anak-anak itu sudah banyak loh ya tentang SEX. Kenapa saya sedikit mau mengedukasi SEX meski berat loh ya, rintangannya nggak gampang ya. Ini saya disclaimer dulu ya, ini khusus 18 tahun ke atas ya, yang masih di bawah itu tolong deh jangan ya. Wong saya ngomong seperti ini nanti ketika umurnya belum ada 18 ada masih lihat konten saya kok, saya pastikan itu ya. Oke, kembali lagi, saya sering edukasi SEX gitu, apalagi dengan penampilan saya seperti ini pasti orang berasumsi A I U E O ya, saya nggak masalah ya. Ketika nanti dia masuk ke profil saya, tahu konten-konten saya, baru dia sadar oh gitu ya. Untuk mengasih paham one by one itu lebih mudah daripada harus berkelompok gitu ya. Ini yang saya usahakan lakukan gitu. Nggak gampang loh, saya kadang dapat ancaman gitu, dia yang ngirim ya foto-foto dia, terus saya diancam ya. Terus saya juga dapat sebutan jalang pernah ya. Terus nanti ada yang marah-marah, dia selalu memperlihatkan Feli Lafonte dia, saya nggak mau, nggak balance gitu, dia marah-marah sampai masa iya saya harus kasih lihat kok terus gitu ya. Banyak. Terus ada lagi nanti yang versi macam mana itu ya, kakak boleh nggak 50.000 pakai kakak dulu ya. Banyak, saya dapat pelecehan itu banyak ya. Inilah akibat resiko kenapa saya menyuarakan edukasi SEX gitu, itu perlu ya. Nih ada kejadian gini ya, bentar ya, ada kejadian nyata ini. Ketika anaknya jadi korban asusila orang tuanya gitu, si anak itu sebetulnya sudah melapor, bilang mah bebekku sama lubang TA1 kok sakit ya. Si mamanya nggak ngerespon ya. Itu mungkin pertama kali si anak itu dapat perlakuan seperti itu, si mamanya nggak respon. Karena saya tahu dia itu nikah muda ya, masih pelolor tentang SEX ya, jadi berakibat fatal. Akhirnya apa, anaknya sekarang hamil, udah melahirkan, si suami masuk bui, anaknya diadopsi sama orang ya, orang mampu lah, gak apa-apa ya. Inilah kenapa saya sering berkoar-koar gitu ya. Ini bahaya untuk anak-anak di masa yang akan datang gitu ya. Karena kebanyakan itu otak sekarang itu banyak kan ada di Itilia Lafonte dan Feli Lafonte, Itilia Lamusu dan Lafonte ya, nggak ditaruh di otak lagi gitu. Anak kecil gitu bikin grup ya. Saya dapat laporan nih, keponakan saya sendiri gitu, ketika ayahnya kemarin minta kerokan sama saya, ini kok ini siapa dek, diinterogasi sama ayahnya gitu, ini loh ini ya, dihapusi sama ayahnya ngomong sama saya ya. Di situ tertulis apa, grup KONTOL, terus nanti apa di DM atau apa, lihat bokep kali ini loh ya. Kita sebagai orang tua itu security pertama terhadap anak-anak kita gitu ya. Kalau saya menyadari kalian sibuk kerja mencari uang, mencari rezeki untuk siapa anak ya, tapi semata-mata nggak harus juga dipantau perkembangan anak, karena ini medsos gampang untuk mengakses ya.
ayolah ya, saya berharap penuh gitu terhadap krokodil senior-senior betina atau jantan untuk mengedukasi lah ya. Dan untuk yang hyper gitu, lu jangan memperdaya orang-orang yang masih lugu gitu ya. Kalau lu hiper, nggak bisa mengontrol diri lu sendiri, lu mau nikah dengan 10 kali orang pasangan pun, kehidupan lu akan seperti itu terus, paham? Ya, nggak akan dapat ketenangan hidup dalam berumah tangga, saya pastikan itu. Ya, ya, Ada mama hemat dia. ya, udah ya, mau buka dulu.